buah legendaris yang semakin langka. Mungkin sebagian orang masih awam dengan buah ini. Tidak banyak lagi anak muda generasi sekarang yang mengenal buah kecapi. Kecapi yang memiliki nama ilmiah Sandoricum kecapi cenderung diabaikan di Indonesia. Di India, Andaman, Myanmar, dan Indochina, seperti dikutip dari krbogor.lipi.go.id, tanaman kecapi dibudidayakan loh. Di Eropa, menurut ahli taksonomi, tanaman ini bahkan ditanam dalam rumah kaca. Di daerah-daerah tersebut, tanaman ini banyak menghasilkan buah sehingga tersedia dalam jumlah yang melimpah di pasar lokal. Tanaman ini sendiri berasal dari Indochina dan Malaysia bagian barat dan diintroduksikan ke Asia tropis. Dulunya, tanaman kecapi adalah tanaman liar yang menyebar ke semenanjung Malaya, Sumatera, hingga New Guinea. Di Malaysia, buah kecapi atau yang biasa dikenal dengan buah sentul adalah pohon hutan yang dikategorikan sebagai pohon buah langka. Hampir tidak dapat ditemukan. Buah ini termasuk dalam kelompok seperti rambai dan langsat. Penyebaran alami sentul terdapat di Vietnam, Laos, Kamboja, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Pohon kecapi tumbuh subur di daerah dengan curah hujan yang tidak teratur. Sebagai pohon yang tahan cuaca, dapat tumbuh di iklim panas yang berkepanjangan. Pohon buah kecapi besar dengan daun yang rimbun. Ketinggian pohonnya dapat mencapai sekitar 30 meter. Meskipun umumnya di pekarangan hanya mencapai sekitar 20-an meter. Lalu, bagaimana dengan rasa buahnya? Buah kecapi memiliki rasa manis atau terkadang ada yang agak asam dan dapat dikonsumsi segar langsung dari pohonnya. Kulit buahnya yang berdaging tebal juga kerap dimakan dalam keadaan segar atau dimasak terlebih dahulu, dijadikan manisan atau marmalade. Di beberapa wilayah, kecapi dimanfaatkan juga sebagai sirup. Di Malaysia sendiri, buah mudanya dijadikan bahan baku pembuatan permen. Sementara di Thailand, buahnya yang masih muda menjadi bahan campuran masakan tradisional Tom Yum. Tak hanya itu, pohon kecapi juga dijadikan sebagai tanaman peneduh di jalur hijau karena tahan terhadap angin serta tidak menimbulkan sampah daun yang mengganggu. Bahkan kayu batangnya dapat dijadikan bahan konstruksi rumah, dek kapal, furnitur, berbagai perlengkapan rumah, alat-alat pertanian, sandal, bahan kerajinan, dan sebagai bahan pembuatan kertas dan triplex. Kecapi sendiri termasuk tumbuhan yang memiliki khasiat obat. Daging buah kecapi mengandung antioksidan dan substansi bioaktif flavonoid dalam jumlah yang cukup besar. Bahan-bahan tersebut memiliki nilai nutrisi yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti jantung koroner dan sebagai antioksidatif serta antikarsinogenik. Kandungan vitamin C pada daging buah kecapi juga cukup tinggi. Wah, keren sekali bukan? Namun, kini kecapi masuk ke dalam salah satu dari 393 jenis tumbuhan di Indonesia yang terancam punah, menurut International Union for Conservation of Nature. Penyebab kepunahannya biasanya dari alih fungsi lahan, eksploitasi lahan, hingga pencemaran. Hal ini pula yang terjadi pada pohon kecapi di Jakarta. Dulu banyak penduduk Jakarta atau suku Betawi yang menanam pohon kecapi di pekarangan rumah. Dulu banyak penduduk Jakarta atau suku Betawi yang menanam pohon kecapi di pekarangan rumah. Bahkan orang-orang Betawi tempo dulu punya cara unik untuk membuka buah kecapi, yaitu dengan cara dibanting atau dicepit di engsel pintu. Namun, semakin sempitnya pekarangan yang ada di Jakarta,
membuat tanaman ini sudah tidak banyak ditanam lagi. Akhirnya kelangkaan pun terjadi. Hal lain yang membuat petani kurang berminat untuk membudidayakan pohon kecapi yaitu karena buahnya kurang populer. Buah kecapi kalah populer dengan buah lokal lainnya seperti durian ataupun rambutan, dan kecapi pun memiliki harga yang rendah. Wah, sangat disayangkan ya jika buah ini sampai punah. Semoga segera ada tindakan agar anak cucu kita kelak dapat menikmati buah legendaris ini.